warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah Putri, SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD 6 Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2024 LPTK UIN Raden Inten Lampung. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di kelas 4 dengan tema Ajaran Kebaikan dalam Islam dan Selain Islam. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Masya Allah, tabarakallah. Semua sehat? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak datang ya? Hadir? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, disiapkan dulu tempat duduknya, dirapikan dulu. Oke, sudah siap semua? Oke, ketua kelas, silakan disiapkan maju ke depan. Bersiap. Berdoa dimulai. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, ya. Kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini berberkah. Untuk menghormati jasa para pahlawan kita, untuk mengingat jasa para pahlawan kita, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ya. Satu, dua, tiga.
nggak kalian bertemu dengan orang yang berbeda suku dan berbeda agama? Benar. Nah, di mana kalian bertemu mereka? Di rumah. Di sekolah. Oke, apa yang kalian lakukan bersama mereka? Bermain. Ada tidak yang mempunyai tetangga yang berbeda agama? Danu punya tetangga yang berbeda agama? Punya. Beragama apa, Nak? Beragama Hindu. Tetapi Danu berteman? Berteman, oke. Anak-anak, ya, kepada orang yang berbeda agama, berbeda suku, ya kita harus tetap saling berteman, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, berbeda suku dan berbeda agama adalah kehidupan yang biasa. Maka, ya, anak-anak, kita tidak boleh saling mengejek. Merasa paling benar sendiri paling baik. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan ajaran kebaikan dari ajaran agama Islam dan selain Islam dengan tepat. Oke, aturan dan syariat Islam sangat lengkap dalam hal akhlak mulia, tata cara beribadah kepada Allah, anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar, ya. Jadi anak-anak, kita ya kepada sesama baik yang berbeda agama, berbeda suku, kita harus berbuat baik, ya. Dalam kelas ini saja nih, coba perhatikan. Berbeda-beda nggak sukunya? Ada yang suku apa, Nak? Maka kita harus apa? Saling menghargai. Kita harus berbuat baik kepada teman yang berbeda suku dan juga berbeda agama. Kita tidak boleh saling mencela, ya. Kemudian ya, kita juga harus berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama, kepada alam sekitar. Iya, kepada alam sekitar contohnya kepada tumbuhan. Bagaimana cara berbuat baik kepada tumbuhan? Dengan merawatnya, dengan menyiram tumbuhan dan tidak mencabut tumbuhan. Kalau kita berbuat baik kepada hewan, bagaimana, Nak? Kita memberi makan, ya, kemudian dia memberi minum, dirawatnya, dan tidak membunuh hewan tanpa alasan agama. Itu adalah contoh berbuat baik kepada sesama, ya, kepada hewan. Oke, next. Kemudian ada beberapa akhlak mulia kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitar. Contoh kita berperilaku baik kepada Allah, bagaimana contohnya, Nak? Mendirikan sholat, ya. Kemudian berzikir dan membaca Al-Quran dengan ikhlas. Itu adalah contoh berbuat baik kepada Allah. Kemudian contoh berperilaku baik kepada sesama manusia apa, Nak? Berkata berkata lemah lembut. Kemudian tidak berbohong dan saling membantu. Dan yang terakhir adalah berperilaku baik kepada alam sekitar. Contohnya apa tadi? Menyiram tumbuhan, merawat hewan, dan menjaga kebersihan. Ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang berbuat baik, ya, dalam ajaran Islam dan selain Islam. Oke. Adik-adik, mari perhatikan hadis dari Rasulullah SAW berikut. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Adik-adik, mari perhatikan hadis dari Rasulullah SAW berikut ini. Al-birru husnul khuluqi,
wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yatali'a alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an Al-Ansori. Adik-adik, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok dari ajaran Islam. Aturan syariat Islam sangat lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, membaca Al-Quran, dan bersikap ikhlas merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran berkata jujur, bersikap lemah lembut, dan santun, serta saling membantu kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada sesama manusia. Menjaga lingkungan dengan menyiram tumbuhan dan larangan mencabutnya tanpa alasan, merawat hewan dan larangan membunuhnya tanpa alasan agama, serta menjaga kebersihan merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Sekarang, mari perhatikan cerita bergambar berikut ini. Pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Alasannya adalah karena semua agama juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam ajaran Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Sebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kalian jumpai. Jika ada orang jatuh di jalan, tolonglah tanpa kalian tanya apa agamanya. Bila ada orang tersesat di jalan, bantulah dia untuk menemukan tempat tujuannya tanpa kalian tanya apa keyakinannya. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan video ya? Bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun, termasuk dengan orang yang berbeda. Ya, contohnya apa berbuat kebaikan selain dengan agama Islam? Misalnya ada teman kita yang terjatuh, kita harus menolong dia tanpa melihat agamanya, ya. Jadi kita harus tetap berbuat baik kepada teman yang berbeda. Kemudian kita berbuat baik juga kepada siapa? Kepada alam sekitar. Apa di alam sekitar kita ada apa aja, nak? Ada hewan, ya. Itu adalah contoh berbuat baik kepada alam sekitar. Oke, anak-anak, setelah pembelajaran yang kita laksanakan, kita akan membuat proyek, ya, proyek poster, ya, tentang berbuat baik kepada Allah, kepada sesama dan alam sekitar. Ya, nanti anak-anak akan ibu bagikan tugasnya membuat proyek, waktunya 30 menit, ya.
kepada Allah, membaca dan mempelajari kitabnya Al-Quran. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Membacakan poster yang berjudul berbuat baik kepada sesama. 1. Bertutur kata yang santun ketika berbicara. 2. Menolong orang lain yang sedang kesusahan tanpa membedakan suku agama seseorang. 3. Berbuat baik dan selalu menjaga hubungan kepada sesama manusia. 4. Tidak mengejek dan menghina orang lain yang berbeda agama suku dan menegakkan kebijakan kita. Oke, kita kasih tepuk tangan, Nak. Saya akan mempresentasikan perilaku baik kepada alam sekitar. 1. Menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak membuang sampah ke sungai. 3. Tidak merusak tumbuhan dan hewan. 4. Melakukan sistem tebang pilih dan tidak menebang pohon secara asal. 5. Menyiram dan merawat dengan baik tumbuhan. Oke, kita kasih tepuk tangan, Nak. Selanjutnya kelompok 4 untuk mempresentasikan proyek posternya. Saya akan mempresentasikan poster perilaku baik kepada alam sekitar. 1. Menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak membuang sampah ke sungai. 3. Tidak merusak tumbuhan dan hewan. 4. Melakukan sistem terbang pilih dan tidak menebang pohon secara asal. 5. Menyiram dan merawat dengan baik tumbuhan. Kita kasih tepuk tangan, Nak. Tadi kalian sudah mempresentasikan proyek
mempelajari materi tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan di luar Islam, bagian mana yang paling anak-anak suka? Pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita harus berbuat baik kepada siapa nak? Kepada sesama. Ya, contoh berperilaku baik kepada Allah yang pertama apa tadi nak? Melakukan apa? Sholat. Iya. Kemudian apa lagi? Menjauhkan larangannya. Oke. Kemudian berperilaku baik kepada alam sekitar. Contohnya apa tadi nak? Menjaga lingkungan dengan menjaga keberkatannya. Menjaga lingkungan. Oke, apa lagi? Tidak membuang sampah ke sungai. Tidak membuang sampai ke sungai. Kemudian yang terakhir, contoh berbuat baik kepada sesama. Apa contohnya? Berkata yang baik santun ketika berbicara. Oke, kemudian menolong sesama yang sedang kesusahan tanpa melihat suku dan agamanya. Jadi kalau kita mau menolong seseorang, kita tolong saja dengan ikhlas tanpa melihat apakah agamanya, apakah sukunya. Kalau dia tidak beragama sama dengan saya tidak mau menolong, itu adalah salah. Ya anak-anak, ya jangan lupa kerjakan tugas yang sudah ibu berikan, pekerjaan rumah yang sudah ibu berikan. Minggu depan dikumpul. Bisa? Bisa. Oke. Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Kita tutup pelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ibu tutup. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.